Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Jaringan Komputer kelas S Sistem Informasi 2024E. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi untuk tugas presentasi. Nah, ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Vicky dengan 3 digit yang terakhir 171, yang kedua ada Yusuf 3 digit yang terakhir 168, ketiga ada Rian 3 digit yang terakhir 154, yang keempat ada Rivaldo dengan 3 digit yang terakhir 167, yang kelima ada Nasrul 3 digit yang terakhir 159. Nah, untuk materi yang pertama ada perbedaan internet dan intranet. Apa sih pengertian internet? Nah, yang pertama ada sistem global menggunakan protokol TCP atau IP, menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia, merupakan jaringan dan berbagai jaringan seperti publik, swasta, bisnis, akademik, dan lain-lain. Disebut juga sebagai jaringan-jaringan atau network of network. Nah, untuk pengertian intranet, jaringan pribadi dalam organisasi atau perusahaan, mengatur informasi, dokumen, kalender, dan tugas internal, berjalan di jaringan lokal atau LAN dengan alamat MAC masing-masing perangkat. Cara kerja internet, yang pertama dibangun oleh interkoneksi jaringan global, yang kedua tidak dimiliki oleh satu entitas tertentu, yang ketiga menggunakan protokol TCP, IP, HTTP, FTP maupun SMTP. Nah, yang keempat siapapun dapat bergabung atau mengaksesnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Pertama ada cara kerja intranet. Intranet menggunakan model client server dan protokol TCP atau IP. Akses hanya untuk internal perusahaan, bisa menggunakan browser tanpa software tambahan, dan juga diakses lewat LAN dengan proteksi firewall. Sedangkan untuk fitur internet, yaitu jaringan global terdesentralisasi, setiap komputer bersifat independen dan juga berbagai metode akses. Untuk fitur intranet terdiri cepat dan akurat, mudah dimonitor, komunikasi internal lancar, dan juga perlindungan firewall. Aplikasi internet yaitu mengunduh file dan program, kirim terima email, konferensi suara dan video, e-commerce, dan file sharing, menjelajah informasi. Untuk aplikasi intranet, berbagi regulasi dan informasi internal, akses data produk dan karyawan, direktori telepon perusahaan, dan juga laporan peluncuran halaman internal. Perbedaan antara jaringan dan internet. Jaringan adalah 2 atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya seperti data, printer, dan koneksi internet, baik melalui kabel maupun nirkabel. Sedangkan internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia menggunakan protokol TCP atau IP, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara luas dan cepat. Jenis jaringan yang pertama yaitu LAN, jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area kecil seperti satu gedung atau antar lantai. Yang kedua yaitu jaringan MAN, jaringan yang menghubungkan perangkat di area kota besar atau area metropolitan. Yang ketiga yaitu jaringan WAN, jaringan yang menghubungkan beberapa LAN di area geografis yang sangat luas seperti antar negara atau antar benua. Selanjutnya fitur jaringan. Berikut adalah fitur-fitur penting jaringan. Yang pertama yaitu menawarkan load balancing berkapasitas tinggi. Yang kedua yaitu pilihan mencakup dalam atau luar ruangan. Yang ketiga ditentukan dengan algoritma tertimbang. Yang keempat pemfilteran konten web atau aplikasi. Selanjutnya fitur internet. Berikut adalah beberapa fitur penting dari internet. Yang pertama yaitu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer. Yang kedua, internet terdesentralisasi. Yang ketiga, setiap komputer memulai internet bersifat independen. Yang keempat, ada berbagai cara untuk mengakses internet. Selanjutnya, kekurangan jaringan. Jaringan, perangkat keras, perangkat lunak
yang menuntut biaya pengaturan awal yang tinggi. Yang kedua, terkadang hal ini mengundang berbagai yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ini mungkin mengundang perilaku ilegal atau tidak diinginkan. Yang keempat, keamanan data menjadi perhatian yang cukup besar dalam jaringan. Yang kelima, pemeliharaan rutin setiap jaringan memerlukan banyak waktu dan keahlian. Selanjutnya, kekurangan internet. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk berbicara tentang segala hal tanpa batasan atau sensor apapun. Bisa jadi memberi pengaruh buruk pada pikiran yang mudah terpengaruh. Yang kedua, mesin pencari mungkin menampilkan beberapa hasil yang tidak berhubungan. Yang ketiga, internet tidak menggantikan kolaborasi tatap muka dan membuat kita kehilangan sentuhan kemanusiaan. Yang keempat, orang yang bekerja di bidang yang berhubungan dengan internet membutuhkan kecepatan yang tinggi. Yang kelima, bekerja terus-menerus atau menggunakan internet tentu melelahkan. Yang keenam, internet membuat kita lebih malas-malasan untuk hal-hal umum seperti mencari restoran terdekat atau mencari hotel yang terbaik. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Aziz dengan 3 digit NIM terakhir 159. Di sini saya akan menjelaskan tentang analog vs digital. Yang pertama yaitu apa itu sinyal. Sinyal adalah arus elektromagnetik atau listrik yang digunakan untuk membawa data dari satu sistem atau jaringan ke sistem atau jaringan lainnya. Sinyal merupakan suatu fungsi yang menyampaikan informasi mengenai suatu fenomena. Dalam elektronika dan telekomunikasi, ini mengacu pada tegangan yang berubah-ubah seiring waktu yang merupakan gelombang elektromagnetik yang membawa informasi. Sinyal juga dapat didefinisikan sebagai perubahan kualitas yang dapat diamati seperti kuantitas. Ada 2 jenis sinyal utama. Yang pertama yakni sinyal analog dan yang kedua yakni digital sinyal. Oke, yang pertama yakni apa itu analog signal. Analog signal adalah sinyal kontinu di mana satu kuantitas yang bervariasi terhadap waktu mewakili variabel berbasis waktu lainnya. Sinyal semacam ini bekerja dengan nilai fisik dan fenomena alam seperti gempa bumi, frekuensi gunung berapi, kecepatan angin, berat, pencahayaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu apa itu digital seperti sinyal. Sinyal digital adalah sinyal yang digunakan untuk mempresentasikan data sebagai serangkaian nilai terpisah pada suatu titik waktu. Sinyal ini hanya dapat mengambil satu dari sejumlah nilai yang tetap. Jenis sinyal ini mempresentasikan angka real dalam tentang nilai yang konstan. Sekarang mari kita lihat gambar di atas. Oke, sekarang mari kita pelajari beberapa perbedaan utama antara digital sinyal dan analog sinyal. Oke, yang pertama tentang karakteristik. Karakteristik analog sinyal yakni jenis sinyal elektronika ini bervariasi terhadap waktu. Selanjutnya yakni nilai minimum dan maksimum yang positif atau negatif. Yang ketiga yakni bisa periodik atau non-periodik. Yang keempat yakni analog signal bekerja pada data berkelanjutan. Yang kelima, keakuratan sinyal analog tidak tinggi jika dibandingkan dengan sinyal digital. Yang keenam yakni ini membantu Anda mengukur nilai alam atau fisik. Dan yang terakhir, bentuk keluaran sinyal analog itu seperti kurva, garis atau grafik, sehingga mungkin tidak bermakna bagi semua orang. Untuk karakteristik digital sinyal merupakan sinyal yang dipisahkan oleh waktu. Yang kedua, jenis sinyal elektronik ini dapat diproses dan dikirim lebih baik dibandingkan dengan sinyal analog. Dan yang ketiga, digital sinyal bersifat serbaguna sehingga digunakan secara luas. Dan yang terakhir, keakuratan sinyal digital lebih baik dibandingkan sinyal analog.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Rivaldo Freska Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 167. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perbedaan sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang mewakili pengukuran fisik, sedangkan digital adalah sinyal yang dipisahkan waktu yang dihasilkan mengurangi modulasi digital. Perbedaan kedua yaitu sinyal analog dilambangkan dengan gelombang sinus, sedangkan digital dilambangkan dengan gelombang persegi. Kemudian perbedaan ketiga menggunakan rentang nilai yang berkelanjutan. Kemudian sedangkan digital sinyal menggunakan discrete 0 dan 1 untuk mewakili informasi. Perbedaan implementasi yaitu analog dipakai pada sensor suhu, sinyal radio FM, fotosel, sensor cahaya, layar sentuh resesif. Kemudian digital implementasinya pada komputer, CD, DVD, dan beberapa contoh digital sinyal lainnya. Sinyal analog memiliki bandwidth sinyal yang rendah, sedangkan digital memiliki bandwidth yang tinggi. Kemudian sinyal analog memburuk akibat gangguan selama transmisi maupun siklus tulis atau baca, sedangkan digital kebal terhadap kebisingan tanpa kerusakan selama proses transmisi dan siklus tulis atau baca. Perbedaan selanjutnya yaitu perangkat keras analog tidak pernah menawarkan implementasi yang fleksibel, sedangkan digital menawarkan fleksibilitas dalam implementasinya. Perbedaan selanjutnya yaitu sinyal analog cocok untuk transmisi audio dan video, sedangkan digital cocok untuk komputasi dan elektronika digital. Kemudian proses pemrosesan dalam sinyal analog dapat dilakukan secara real time dan menggunakan bandwidth yang lebih sedikit dibandingkan sinyal digital. Sedangkan sinyal digital memberikan jaminan bahwa pemrosesan sinyal dapat dilakukan secara real time. Perbedaan selanjutnya yaitu instrumen analog biasanya memiliki skala S yang sempit di ujung bawah dan memberikan kesalahan pengamatan yang cukup besar. Sedangkan sinyal digital tidak pernah menyebabkan kesalahan observasi apapun. Perbedaan terakhir yaitu sinyal analog tidak menawarkan jangkauan tetap, tetapi sinyal digital atau digital mempunyai jumlah yang terbatas yaitu 0 dan 1. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan analog. Kelebihan analog seperti lebih mudah dalam pengolahannya, paling cocok untuk transmisi audio dan video, kemudian memiliki biaya rendah dan portable, memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih halus, kemudian tidak perlu membeli papan grafis baru, menggunakan lebih sedikit bandwidth, kemudian memberikan representasi suara yang lebih akurat, dan bentuk alami dari sebuah suara. Kekurangannya yaitu analog cenderung memiliki kualitas sinyal yang lebih rendah dibandingkan digital, kemudian kabel sensitif terhadap pengaruh eksternal, biaya kabel yang mahal, rendahnya ketersediaan model, kemudian merekam suara analog pada kaset cukup mahal jika kasetnya rusak, kemudian menawarkan batasan dalam pengeditan, tab cukup sulit ditemukan, kemudian sulit untuk mensinkronisasi suara analog, kualitas mudah hilang, dan data bisa rusak. Kemudian banyak perangkat perekam dan format dapat membingungkan untuk menyimpan sinyal digital. Kemudian
dapat memotong gelombang suara analog yang berarti tidak bisa mendapatkan reproduksi suara yang sempurna. Kemudian menawarkan antarmuka multi pengguna yang buruk atau kurang baik. Kemudian kelebihan dan kekurangan sinyal digia atau digital. Kelebihannya yaitu dapat dengan mudah dikompresi, kemudian segala informasi dalam bentuk digital dapat dienkripsi, peralatan yang menggunakan sinyal lebih umum dan lebih murah, kemudian membuat instrumen yang berjalan bebas dari kesalahan pengamatan seperti kesalahan peralatan dan kesalahan aproksimasi. Dan banyak alat pengeditan tersedia, mengedit suara tanpa mengubah salinan aslinya. Yang terakhir yaitu mudah untuk mengirimkan data melalui jaringan. Kekurangannya yaitu sampling dapat menyebabkan hilangnya informasi A atau D, dan D atau A memerlukan perangkat keras sinyal campuran, kecepatan prosesor terbatas, kemudian kembangan kesalahan kuantisasi dan pembulatan, membutuhkan bandwidth yang lebih besar, dan terakhir sistem dan pemrosesan lebih kompleks.